Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Yang pertama, silinder pejal dengan jari-jari 5 cm bermasa 0,25 kg bertranslasi dengan kelajuan linear 4 meter per second. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, silinder juga berotasi. Jadi dalam soal ini yang diketahuinya adalah jari-jari, yaitu R sama dengan 5 cm. Kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,05 meter. Kemudian masanya, yaitu M, sama dengan 0,25 kg. Kemudian kelajuan linear, yaitu V, sama dengan 4 meter per second. Kelajuan linear ini sama dengan kecepatan. Yang ditanyakan adalah energi kinetik silinder. Jadi EK sama dengan berapa? Di sini silinder pejal, momen inersia dari silinder pejal adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Ini momen inersia silinder pejal. Di sini yang ditanyakannya adalah energi kinetik, karena bendanya adalah bergerak translasi dan rotasi, maka energi kinetiknya ada dua, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi, EK sama dengan EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Jadi, energi kinetiknya ditambah. Energi kinetik translasi adalah energi kinetik yang bergerak lurus, dan energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang bergerak berputar. Sama dengan energi kinetik translasi, rumusnya adalah setengah mv kuadrat, kemudian ditambah dengan energi kinetik rotasi, rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. I-nya adalah momen inersia dan omeganya adalah kecepatan sudut. Kemudian di sini sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat, jadi ini dikali dengan setengah mr kuadrat, kemudian dikali dengan rumus omega adalah V per R, jadi di sini rumus omeganya sama dengan V per R. Jadi V-nya kecepatan per jari-jari, jadi ini dikali dengan, karena ini dikuadratkan, jadi V kuadrat per R kuadrat. Jadi R kuadratnya bisa dicoret. Sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah dikali setengah adalah 1/4. Kemudian di sini adalah M dan V kuadrat. Jadi di sini mv kuadrat. Jadi di sini energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan 1/4 mv kuadrat. Sama dengan setengah ditambah dengan 1/4, ini dijadikan dalam kurung, dikali dengan mv kuadrat. Jadi 1/2 ditambah 1/4. Di sini 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, ini penyebutnya kita samakan, yaitu 4. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2, 4 dibagi 4 adalah 1, dikali 1 jadinya 1, jadi ditambah 1. Hasilnya adalah 3/4. Jadi di sini sama dengan 3/4 mv kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya, jadi 3/4 dikali masanya adalah 0,25 dikali dengan V-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 4 kuadrat adalah 16, 16 dibagi 4 adalah 4, 4 dikali 0,25 adalah 1, 1 dikali 3 adalah 3. Jadi hasilnya sama dengan 3 joule. Jadi ini hasilnya energi kinetik totalnya adalah 3 joule. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar, ini gambarnya, bola pejal bermasa 10 kg, mula-mula diam, kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mulai bergerak translasi rotasi. Jadi bergerak
lurus, dan berputar. Atau di sini menggelinding. Jari-jari bola adalah 1 meter dan ketinggiannya H sama dengan 28 meter. Tentukan kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang miring. Jadi dalam soal ini diketahuinya adalah massa yaitu M sama dengan 10 kg mula-mula dalam keadaan diam. Jadi kecepatannya yaitu V satunya, kecepatan awal, sama dengan 0. Kemudian jari-jarinya adalah R sama dengan 1 meter dan ketinggiannya yaitu H sama dengan 28 meter. Di sini bola pejal, jadi momen inersia bola pejal yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan bola saat di ujung bawah bidang miring. Jadi yang ditanyakan adalah V2 sama dengan berapa. Jadi di sini bisa digambarkan lagi, ini bidang miringnya. Jadi ini bidang miring, kemudian bolanya awalnya di sini. Jadi awalnya keadaan diam. Jadi di sini posisi satunya. Kemudian bolanya bergerak turun. Jadi ini bolanya turun dan ini posisi 2-nya. Jadi kecepatan di sini yaitu V1 sama dengan 0 dan yang ditanyakan adalah V2 yang di sini berapa. Jadi di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Energi mekanik ini adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Jadi di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Karena kecepatan awalnya adalah 0 di posisi 1 ini, maka energi kinetik satunya adalah 0 ditambah dengan energi potensial dari posisi 1 ini adalah MGH1 sama dengan, jadi di sini ada H-nya, di posisi 1 ini di ketinggian H. Kemudian energi kinetik kedua yaitu di sini. Jadi energi kinetik kedua ini bolanya bergerak dari posisi 1 ke sini yaitu menggelinding, maka energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Karena bergerak translasi dan rotasi atau bergerak menggelinding. Kemudian ditambah dengan energi potensial yang kedua adalah 0 karena ketinggian di sini adalah 0. Jadi di sini 0. Maka di sini MGH1 sama dengan rumus energi kinetik translasi yaitu setengah MV2 kuadrat ditambah dengan rumus energi kinetik rotasi adalah setengah momen inersia yaitu I dikali dengan omega kuadrat. Ini rumus energi kinetik rotasi. Kemudian di sini MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah dengan setengah momen inersia bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat dikali dengan omega kuadrat, rumusnya adalah omega sama dengan V per R. Jadi kecepatan dibagi dengan jari-jari. Karena di sini omeganya kuadrat, jadi V kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya bisa dicoret. Maka MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah dengan setengah dikali dengan 2/5, ini 2-nya bisa coret, jadi di sini 1/5. Di sini M dan V kuadrat, berarti 1/5 MV kuadrat. Karena di sini sama-sama MV kuadrat dan di sini MV kuadrat, jadi V-nya ini adalah V2, sama-sama V2 juga. Maka 1/2 dan 1/5 ini bisa dijumlahkan. Jadi di sini MGH1 sama dengan ini kita jumlahkan
1/2 ditambah dengan 1/5 dalam kurung ininya mv2 kuadrat. Jadi ini dijumlahkan, jadi 1/2 ditambah dengan 1/5 sama dengan, ini penyebutnya kita samakan, 2 dan 5 yaitu 10. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5, 5 dikali 1 adalah 5, ditambah dengan 10 dibagi 5 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2. Jadi 5 tambah 2 yaitu 7/10. Jadi di sini MGH1 sama dengan 7/10 mv2 kuadrat. Jadi M-nya bisa dicoret. Kemudian di sini 10-nya bisa pindah ke sini jadi 10 GH1 sama dengan 7 V2 kuadrat. Jadi V2 kuadrat sama dengan 10 dikali G dikali H1 per 7. Kita masukkan angkanya sama dengan 10 dikali G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 28 dibagi dengan 7. Jadi di sini 28 dibagi 7 adalah 4. 4 dikali 10 adalah 400. Jadi V2 sama dengan akar dari 400. Hasilnya adalah 20 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per second. Kemudian soal berikutnya, seorang penari balet berputar 3 putaran per second dengan kedua tangannya direntangkan. Pada saat itu momen inersia penari 8 kg meter kuadrat. Kemudian lengannya dirapatkan sehingga momen inersianya menjadi 2 kg meter kuadrat. Berapakah frekuensi putarannya sekarang? Dalam soal ini yang diketahuinya adalah frekuensi yaitu F sama dengan 3 putaran per second. Kemudian momen inersia awal yaitu I1 sama dengan 8 kg meter kuadrat. Dan momen inersia 2 yaitu I2 sama dengan 2 kg meter kuadrat. Di sini frekuensi yang diketahuinya adalah frekuensi awal, jadi di sini adalah F1. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi akhirnya, yaitu F2 sama dengan berapa. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan memakai hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2. Jadi momentum sudut mula-mula sama dengan momentum sudut akhir. L ini adalah momentum sudut. Rumus dari momentum sudut yaitu momen inersia dikali dengan omega. Jadi di sini I1 dikali dengan omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. Jadi I1 rumus omega adalah 2pi dikali F. Jadi omeganya di sini sama dengan 2pi dikali dengan F. F-nya ini frekuensi. Jadi 2pi dikali dengan F1 sama dengan I2 dikali dengan 2pi dikali F2. 2pi-nya bisa dicoret. Jadi di sini momen inersia yang pertama adalah 8, kemudian dikali dengan frekuensi awal yaitu 3, sama dengan momen inersia yang kedua adalah 2, dikali dengan frekuensi yang kedua, ini yang dicari, jadi F2 sama dengan 8 dikali 3 adalah 24, jadi 24 dibagi dengan 2, sama dengan 12. Satuannya adalah sama, seperti frekuensi awal, jadi putaran per second. Jadi frekuensi yang keduanya, atau frekuensi akhirnya adalah 12 putaran per second. Jadi ini jawaban untuk soal ini. Demikian pembahasan tentang energi kinetik rotasi dan momentum sudut.